Kalian berdua kan sahabat. Ada apa ini? Om tanya sama anak om aja om. Bianca nggak ikut-ikutan. Lo setiawan banget sih lo. Kamu jangan pergi. Stay. Papa kecewa sekali sama kamu. Papa sudah bela-belain. Sampai tukar flight datang ke sini buat nemuin kamu. Tapi apa yang Papa lihat? Kelakuan kamu nggak ada manner sama sekali. Iya tuh om, marahin aja anak om. Kamu juga sama. Gak gini pak ceritanya. Bianca tuh pak yang mulai duluan. Soalnya kan gak mungkin mulai kayak gini. Soalnya kan perempuan berattitude gak kayak Bianca tuh pak. Kok lo jadi nyalahin gue sih? Lo yang salah. Sudah nggak usah berantem. Ya. Papa cuma mau tahu. Om mau tahu. What happened? Tanya aja ke Bianca pak. Kok jadi gue sih? Jelas-jelas lo yang ngambek gak jelas. Gara-gara gue bilang Leon itu lebih milih Dara daripada lo. Terus lo langsung ngegebuk gue pakai bantal. Ya sakit, gue bales lah. Ya enggak, lo tuh ya. Dara. Jadi perempuan itu, Papa mau bicara sama Om Raymond. Untung aja. Bi, lo tuh sadar gak sih? Lo tuh bikin masalah baru di keluarga gue. What? Bi, tungguin gue. Aduh, apaan lagi sih? Soalnya ntar nyokap gue marah kalau gue baliknya lama. Aduh, Bi, lo tuh sadar gak sih? Yang lo omongin barusan tuh malah bikin masalah baru di keluarga gue. Masalah apa sih? Yang ada gue ngebantuin lo kan? Harusnya lo tuh berterima kasih sama gue. Karena omongan gue tadi, bisa aja bokap lo langsung nelfon Raymond, abis itu bilang, soalnya dan Leon itu harus dijodohin. Itu kan yang lo mau? Bi, ya gak mungkin banget lah. Sekarang lo tahu Leon tuh lebih milih pergi dari rumah dan ngejar Dara dibanding sama gue. Dan lo tau gak sih, Bi, barusan itu lo bisa aja bikin bokap gue sama bokap Leon itu berantem. Dan bisa aja dia jadi lebih milih Dara dibanding gue. Say, stop. Itu perasaan lo doang. Udah. Bi, lo bisa gak sih sekali aja gak usah bikin masalah? Yang bikin masalah tuh lo. Gue cuma meluruskan fakta. Iya, tapi fakta yang lo buat malah bikin masalah baru. Terserah lo. Udah ya, sekarang gue mau pulang, lo urus urusan lo sendiri. Bi, lo tuh bisa gak sih tanggung jawab dikit? Gimana nih? Ras, gimana nih? Padahal kan Leon udah janji mau datang. Masa dia nggak jadi datang sih? Apa dia sengaja yang ngehindar dari gue? Dar, udah dong. Lo nggak boleh negative thinking gitu soal Leon. Bisa aja mungkin sekarang Leon lagi berusaha buat kesini. Lo harus tetap positive thinking ya. Aduh Ras, tapi dengan keadaan Leon yang kayak gini, susah banget buat gue positive thinking. Bawaannya negatif terus. Dia tuh lagi hidup hemat banget sekarang. Loh, bukannya bagus? Ya bagus sih, tapi kali ini tuh beda Ras. Gimana kalau dia tuh sengaja menyendiri? Gimana kalau dia tuh malu ketemu sama gue cuma karena keadaan dia doang lagi kayak gini? Terus gimana kalau dia depresi sampai dia nyakitin diri dia sendiri? Aduh, kalau sampai kayak gitu sih gue nggak akan maafin diri gue sendiri, Ras. Oke, Dar. Udah ya, Dar. Lo mendingan tenang dulu deh. Jangan berpikir sampai sejauh itu. Gue tahu Leon kok. Gue yakin banget Leon itu bukan orang yang sebodoh itu. Enggak, Ras. Gue harus ketemu sama Leon sekarang. Lo tahu nggak dia ngekos di mana? Atau mungkin dia nginep di Wisma mana gitu? Atau jangan-jangan dia tidurnya di emperan toko lagi? Aduh, gue gak tega banget ngeliat Leon kayak gini. Dar, lihat gue sekarang. Lo tenang dulu ya. Coba lo atur nafas dulu. Ambil nafas, buang nafas, oke? Dar, lo percaya sama gue. Leon akan baik-baik aja. Dia pasti bisa survive kok. Lo jangan berpikiran negatif terus tentang dia ya. Udah, lo tenang aja. Leon gak kenapa-napa kok. Dia bentar lagi kesini. Hah? Beneran? Ya iyalah, gue barusan teleponan sama dia. Syukurlah kalau kayak gitu. Ya udah, Ras. Lo cepetan layanin gue. Yang nonton kan gue, bukan Dara. Apa-apaan sih lo? Masa Laras disuruh jadi pelayan di luar kayak gini? Lo kan tadi udah janji sama gue gak akan macam-macam sama Laras. Nggak usah bawel. Ayo, Ras.
Ras. Udah Dar, lo tenang aja ya. Sekarang mendingan lo jangan sedih-sedih terus. Lo harus bawaannya happy, oke? Cheer up. Udah Mbak, nggak apa-apa, biar saya aja. Silahkan Tuan Vino. Duduk, Ras. Enggak ah, apaan sih lo? Orang gue kan kesini buat ngelayanin lo, bukan buat duduk bareng lo. Ras. Please duduk. Gue bilang gue nggak mau, lo tuh. Please. Kali ini aja. Gue minta lo diem. Cuman ini yang gue minta buat ulang tahun gue. Apaan sih Vino? Tadi suruh ngelayanin, sekarang nyuruh diem. Ras. Loh, ini makanan sebanyak ini buat siapa? Emang yang mau makan berapa orang? Kenapa? Kaget? Udahlah, nggak usah kaget. Ini tuh belum seberapa. Gue biasanya nih kalau ulang tahun makanannya jauh lebih banyak dari ini. Udah. Bisa nggak sih? Sekali aja ya. Jangan selalu nyombongin kekayaan lo. Gue minta sama lo ya, di hari lo yang sangat spesial ini, coba tolong bersikap sewajarnya aja. Bisa? Oke, good boy. Yaudah, lanjutin lagi makannya. Makan dong. Masa diliatin aja sih? Halus juga ternyata. Maunya apa sih? Sebentar nyuruh ngelayanin, sebentar suruh duduk, sebentar nyuruh diam. Dasar, pelin-pelan. Ini pasti big news for Auntie Rani. I am so happy. Hari ulang tahun, dinner bareng sama Laras di tempat romantis, dan gak ada yang gangguin. Ngapain lo ngatain gue terus? Makeup gue ketebelan.
Cantik kok. Ya udah, kalau nggak ada hal lain lagi, bisa kan gak usah ngeliatin gue terus? Gue risih. Makan sana. Lo pasti salting kan, Ras, diliatin sama gue. Lo takut ketahuan kalau lo suka sama gue. Pokoknya habis ini gue akan kasih tahu perasaan gue yang sebenarnya ke Laras. Momennya udah perfect banget ini. Ya ampun, ini rasanya enak banget. Beruntung banget ya, gue bisa makan makanan seenak ini. Enak kan? Nih, cobain deh. Ah. Ya ampun, cute banget sih mukanya. Ras, sorry. Ini anak kenapa sih? Loh, kok gue jadi deg-degan gini ya? Apaan sih lo? Gue bisa kok ngelap mulut gue sendiri. Gak bilang aja. Ya udah. Sekarang lo mau coba yang mana? Lo pilih deh biar gue yang suapin. Lo mau coba yang itu? Enggak udah. Yang ini nggak mau coba? Enggak. Yakin? Iya beneran. Enak loh. Nih, coba. Dulu ngapain sih muncul di sini? Ganggu aja deh. Tuh mendingan lo ke Dara ada di manalah tahu. Ini bukan soal darah. Gue liat Sean. Dan dia kayak mau nyelidikin lo deh. Apaan sih Leon? Lo tuh aneh banget deh. Sean itu kan saudara gue. Lo tenang aja, dia mau kesini paling untuk ngerayain ulang tahun gue. Aneh. Men, kalau dia emang mau datang ke ulang tahun lo, dandanan dia pasti rapi kan? Dia biasa aja tadi. Dan lo pikir deh, lo datang ke sini sama Laras, bukan Dara. Jangan-jangan lo buntutin gue ya? Lo ngikutin gue sampai ke sini? Apa jangan-jangan lo disuruh sama Bu Rani? Well, disuruh atau nggak disuruh, I have recorded the proof. Ada di sini. Dia suruhannya Bu Rani? Udahlah, semuanya tenang. Nggak mungkin lah Sean kayak gitu. Dia itu kan saudara gue, dia nggak mungkin lah mau ngaduin gue ke mama. Loh, ada apa nih? Kok pada tegang gitu mukanya? Ini loh Dar, tadi tuh Leon bilang katanya Sean tuh ada di sini. Dan kita semua tuh kepikiran, gimana kalau Sean tuh disuruh sama Bu Rani buat mata-matain kita di sini, buat mastiin kalau lo sama Vino itu emang beneran pacaran. Hah? Terus sekarang gimana dong? Apa kita cari dulu orangnya sebelum dia dapat bukti? Kayaknya dia udah pergi deh. Karena tadi gue cari dia nggak ada.
Udah lo semua tuh berlebihan deh. Sean itu saudara gue. Gue tuh kenal banget sama dia. Gue tuh deket sama Sean. Ya sama kayak halnya gue deket sama Laras. Jadi lo semua gak usah khawatir. Pikirannya gak usah kemana-mana. Gue yakin kok Sean gak mungkin ngaduin gue ke mama. Makanya kalian semua nih gak usah sok kayak detektif. Udah deh, Leon. Mendingan sekarang lo ajak Dara makan tuh di meja lain. Nggak bisa. Gue tetap akan cari dia. Gue harus ketemu dia sekarang. Gue ikut. Ras. Ya. Laras. Sorry bro. Tuhan tolong jagain Leon. Jangan sampai Leon putus asa dan nyelakain diri dia sendiri. Ya ampun. Ternyata Dara sekhawatir itu sama aku. Apa-apaan sih? Tenang, it's just me. Leon, kamu kemana aja sih? Kenapa sih kamu bikin aku khawatir? Kamu tuh jahat tau gak sih? Kamu kenapa gak jawab telepon aku dari tadi? Kamu sengaja yang ngindarin aku. Hei, dengerin aku dulu. Aku gak ada niat untuk hindarin kamu. Tapi gimana cara aku bisa hadapin kamu? Aku gak punya apa-apa. Aku gak punya mobil, gak punya uang. Semua kemewahan aku semua diambil. So you think I'm that kind of woman? Yang cuma mau deket sama kamu karena harta kamu doang gitu. Kamu tuh jahat tau gak? Hey. I know you're not. That's why I chose you. Udah, ntar aku jelasin semuanya. Soon. Sun? Emang kamu mau kemana? Aku harus ketemu sama Vino. It's urgent. Okay? Leon. Leon. Dar, padahal tadi Leon udah datang ya. Sayang banget ya. Jadi gagal rencana lo. Ya tapi ini lebih urgent, Ras. Kalau kita lama-lama di sana, yang ada nanti kita malah kepergok sama Tante Rani. Iya juga sih. Tapi menurut lo kira-kira bener gak sih dugaannya Leon? Soal yang Sean itu ternyata ada di pihaknya Bu Rani. Ya kalau dilihat dari gerak-geriknya dia yang selama ini stalkerin lo sih bisa jadi, Res. Tapi kata Vino kan Sean tuh orang yang kayak gitu. Ya tapi kan Vino juga udah lama banget gak ketemu sama Sean. Bisa jadi kan Vino gak tahu sifat aslinya Sean tuh kayak gimana. Iya sih. Tapi kayak udah jelas deh kalau Sean itu ada di pihaknya Bu Rani. Permisi Bu, ada yang ingin saya sampaikan. Mas Sean sudah sampai di rumah. Ada berita yang ingin dia sampaikan sama Ibu. Oke, thank you, Bim. Ada yang makan. Kenapa masih disimpan kulkas? Nice. Now I know what Aunt Ran is telling me. Laras cuma manfaatin Vino doang. Thank you, Ayon. Lo udah ngerusak suasana ini buat gue. Hey, do not give me that attitude. Gue kesini mau bantuin lo, bukan ngerusak semuanya. Ya apa coba namanya kalau bukan ngerusak? Lo datang ke sini ngasih informasi yang nggak penting dan lo rusak semua suasana ini. Nggak penting. Gue jelas barusan kasih tau lo kalau Sean ngerekam lo berdua sama Laras lagi dinner. Nggak penting gimana sih? Udahlah. Lo denger ya, Yon? Gue sedikit pun nggak pernah curiga sama Sean. Dia itu saudara gue. Dia nggak mungkin lah ngelakuin itu sama gue. Dia tuh paling kayak gitu cuman buat dokumentasi pribadi doang. Dia tuh emang suka kayak gitu dari dulu. Foto-foto, video-video. Tapi bukan buat apa-apa ya, buat dia sendiri. Oh, iseng-iseng. Kalau dia emang iseng, dia bakal datang ke sini terus kasih surprise kan ke lo. Malah, dia udah ngerekam lo terus pergi. Iseng ya?
Udah ya kan? Cukup. Terserah lo deh. Sekarang mendingan gini aja. Lo ikut gue ke rumah, biar lo lihat sendiri. Lo lihat Sean itu kesini buat ngaduin gue ke nyokap gue atau enggak? Ayo. Tunggu Vin. Kenapa? Berubah pikiran? Pakai mobil lu ya. Apaan sih lo? Yaudah yuk. Almost dong. Sean, So one more round, come on. jujur deh. Tadi lo ngikutin gue kan? Come on. Jangan macem-macem ya lo. Gue bisa aja laporin lo karena perbuatan lo. Nice. Just let me finish this, okay? Sean, sekarang jawab gue. Tujuan lo apa buntutin Laras? Sean, gue tuh gak ada hubungan apa-apa sama Vino. Kalau nggak ada apa-apa, terus kenapa tadi aku lihat lo berdua kelihatan mesra gitu? Berarti ketahuan kan? Tadi lo stalkingin gue. Ketahuan basah kan lo? Just sit and relax. That's it. Nanti kalian juga bakal tahu sendiri, okay? Just let me finish this, and then later, when Aunt Ronnie came here, you will get what you wanted. That's it. Okay? Just watch. Gawat, jadi bener kata Leon. Sean ada di pihaknya Tante Rani. Dan dia pasti mau ngaduin soal kedekatan gue sama Vino selama ini. Gue sial banget sih. Mana kaki gue keseleo lagi. Terus gue pulangnya gimana dong? Mana bisa gue nyetir motor dengan keadaan kaki kayak gini? Kayaknya lu udah sembuh loh, jalannya udah kayak enak banget gitu. Hah? Enak, Bos? Bos nggak lihat tadi Lola jalannya kayak gimana? Masih sakit tau, Bos. Oh. Gitu doang? Ya ampun, emang ya? Bos tuh nggak ada perhatiannya sama anak buah. Cuma, Ya udah. Lu mau nggak gue cari tukang urut, biar kagak lu diurut, biar sembuh sama lu, biar kagak berisik. Nggak, Lola nggak mau diurut. Ntar salah urut, terus Lola malah nggak bisa jalan. Lola maunya dicariin dokter spesialis tulang dan syaraf. Aduh, belagu bener lu. Makan sayur oyong aja masih berebut, segala minta dibawain dokter saraf. Aduh, udah untung ada tukang urut yang mau urut lu, bibir. Wah, gara-gara kesleo nih gue jadi bingung kan pulangnya gimana. Mana nggak ada yang bisa nganterin gue pulang lagi. Pada sok jual mahal. Maksud lu apaan? Hah? Gue? Gitu, gue suruh nganter lo. Sorry ya, motor gue lagi ngambek kalau dipakai boncengan. Apalagi model bonceng ini kayak lu. Bisa-bisa nih ya, lu gue boncengin duduk belakang gue nih. Punggung gue basah mulu sama bibir lu. Apaan lu? Udah lah. Gue sibuk nih. Mau ngitungin duit hasil jualan hari ini. Gue pulang aja sendiri. Jahat banget sih. Emang ya, di sini tuh nggak ada yang peduli sama Lola. Ya udah, gue balik sendiri. Kalau lah, udah nggak apa-apa kakinya kak. Ini juga sama aja kayak bos. Udah tau sakit nanya. Sorry kak. Kalau lah mau kemana? Mau pulang lah. Jam berapa? Yaudah kalau gitu, aku aja yang nganter gimana? Takutnya kalau kakak pulang dalam keadaan kayak gini, kenapa-napa lagi di jalan. Lumayan juga sih nih anak. Gimana kak? Ya udah oke. Tapi gue menerima pertolongan lo bukan berarti gue maafin lo ya. Gue nggak bakal maafin orang yang berusaha nyambut hasil kerjaan gue. Ya enggak kali kak, santai aja. Yaudah sini aku pegangin. Ya sentuh-sentuh ya, nggak level. sorry kak, aku tuh nggak ada maksud sama sekali. Aku nggak ada maksud. Aku tuh cuma mau bantuin kakak biar kakak jalannya gampang, nggak susah gitu aja. Ya udah bantuin. Ya udah kak. Sakit tau. Sorry kak.
Hati-hati Kak jalannya, Kak. Iya, bawel. Udah. Sampai sini aja. Emang kamar kakak yang mana? Kenapa? Lo pasti mau ngambil barang gue? Astagfirullahaladzim, Kak. Aku tuh sama sekali nggak ada niat jahat kayak gitu. Kepikiran pun sama sekali juga enggak. Yaudah, sana pulang. Yaudah Kak, aku pamit ya. Sekalian aku juga mau... Bodoh amat. Gue nggak nanya. Yaudah, Assalamualaikum. Kunci gue. Wah, parah banget lo ya. Tadi kerjaan gue mau lo ambil. Sekarang motor gue juga mau lo ambil. Ih, parah banget sih lo. Astagfirullahaladzim. Aduh, sorry Kak, aku lupa Kak. Maaf Kak, maaf, aku lupa. Udah suruh pulang. Assalamualaikum. Salam. Oh. Dar, gue gak kebayang deh. Kalau sampai rekaman itu sampai ke Burani, pasti ada masalah nih. Dan gue bisa aja ngebahayain orang-orang di dekat gue, termasuk lo juga, Dar. Iya, Ras. Gue mikir yang sama barusan. Aduh, gimana caranya biar Tante Rani tuh nggak ngeliat rekaman itu? Dara, kok kamu ada di sini? Oh, iya Tante. Dara emang sengaja pulangnya ke sini dulu, soalnya ada yang butuh diomongin sama Laras soal kuliah. Ya kan, Das? Iya, Dar. Terus Vino kemana? Vino. Hey, Mom. Vino, kok kamu malah sama Leon bukan sama Dara? Oh, ini mah, soalnya Vino ada urusan sama Leon. Biasalah, boy stock. Makanya Vino suruh Dara pulang duluan. Nggak apa-apa kan, Mah? Oke. Kalau gitu, kalian semua ikut Tante. Karena ada hal yang perlu Tante bicarakan. Tapi kamu, pelayan nggak perlu ikut campur masalah keluarga. Kenapa rasanya jadi terhina banget ya? Dibilang pelayan gitu sama Burani. Di depan teman-teman lagi. Tante Rani kok ngomongnya ngehina banget gitu sih? Kasian Laras. Kok malah bengong? Kenapa? Tinggalin aja pelayan ini. Gak ada gunanya. Udah Laras, jangan tunjukin kesedihan lo. Biarin dihina. Yang penting, gue tahu gue gak hina. Mbak Laras, apa yang sedang Mbak Laras cemaskan? Saya cuma kepikiran sama teman-teman saya, Pak. Mereka yang lagi ada di dalam. Saya takut mereka kena masalah gara-gara saya. Apa yang selama ini kita khawatirkan akhirnya terjadi juga ya, Mbak. Saya yakin Burani pasti akan melihat hasil rekaman yang dikirimkan oleh Mas Sean. Saya juga baru tahu, Mbak, kalau tujuan Mas Sean itu merekam semuanya adalah atas perintah Burani. Iya, Pak Bimo. Saya cuma gak mau gara-gara saya, sahabat saya, orang-orang terdekat saya, ataupun ayah saya kena masalah lagi. Selama ini kan selalu gitu. Saya yang kena masalah, mereka semua juga ikut kena imbasnya. Saya juga cuma bisa bantu doa buat Mbak Laras. Semoga masalahnya cepat selesai dan ada solusinya, Mbak. Nggak apa-apa kok, Pak Bimo. Saya ngerti posisinya Pak Bimo. Saya mohon doanya aja ya.
Sean, what do you want to show me? Oh, just wait, Auntie. Masa iya? Sean mata-matain gue. Berarti benar dong kata Leon tadi. Kalau sampai Tante Rani ngeliat itu semua bisa kebongkar kalau gue sama Vino nggak pacaran. Dan ini gawat banget. Oh my god, ini semua makin complicated. Vino. Apa-apaan ini? Bimo! Bimo! Iya, Bu. Bawa Laras sekarang juga ke ruangan saya. Cepetan, Bim. Baik, Bu. Gimana di dalam? Sepertinya Bu Rani marah sekali, Mbak. Saya pikir semua kejadian yang di restoran itu semuanya akhirnya terungkap. Gue nggak boleh takut. Gue nggak ngelakuin kesalahan apapun. Gue akan hadapin yang terburuk sekalipun. Mbak Laras, sebaiknya masuk sekarang. Bu Rani sudah menunggu. Ras, lu mau kemana? Ya gue mau masuk ke dalam lah. Lu tuh bener-bener kepala batu ya. Udah tau lo mau dimarahin. Lo masih nekat masuk. Ya terus, gue harus gimana lagi? Masa iya gue kabur? Mau gue lari kek, kemana kek, gue tetap aja nggak ketangkap ujung-ujungnya. Lebih baik gue selesain masalahnya sekarang. Enggak, Ras. Biar gue aja ngomong sama Mama. Lagian kan gue juga yang nyuruh lo untuk datang. Jadi lo di sini aja, biar gue yang selesain ini semua. Vino, lo tuh nggak bisa ya dewasa dikit aja. Sekarang biar gue selesain masalah gue sama Bu Rani. Pak Bimo, tolong tahan Vino di sini ya. Ras. Emang dasar aneh ya? Dasar kepala batu. Lo kan kerja buat keluarga Adi Jaya. Kenapa dia yang nyuruh-nyuruh lo? Ya, sudah aja Mas Vino. Biarkan Mbak Laras menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya yakin kok, dia mampu untuk menyelesaikannya. Semoga aja, Bim. Leon, sekarang berhenti. Leon, kita harus balik lagi ke rumah Vino. Tadi Laras dipanggil gitu sama Tante Rani. Apalagi kok bukan masalah kan? Aduh, aku nyesel banget tadi ninggalin mereka berdua. Ini gara-gara kamu juga sih. Ditungguin gak datang-datang. Kayak gini kan. Aduh, harusnya aku tadi tuh sama mereka aja. Dara, please don't blame yourself. It's not your fault. Nggak ada di antara kita berdua yang mau bikin Vino sama Laras makin susah. Udah deh, kamu nggak usah cemasin mereka. Yang kamu harus pikirin sekarang itu kamu. Kok aku sih? Kalau tiba-tiba masalah ini disangkut pautin sama DNA gimana? Pemiliknya siapa? Ya pasti Tante Rani salahin kamu. Iya juga ya. Kok aku nggak kepikiran sampai situ ya? Terus sekarang aku harus gimana dong? Lama banget sih. Mama ngomong apa coba ke Laras? Nggak ada bosen-bosennya apa Mama nyidang Laras? Apa jangan-jangan Laras lagi nangis? Apa jangan-jangan dia pingsan? Itu kayak... Alvan! Alvan! Iya, Mas? Alvan, coba lo ambil itu deh.
Ini Mas. Ini kan kue gue. Siapa yang berani-berani buang kue gue? Saya nggak tahu Mas. Terus gimana Mas? Atau saya minta bikinin kue yang baru sama Koki? Enggak. Ini bukan masalah bikinin kue yang baru. Sekarang lo cepetan cari tahu siapa yang buang kue gue. Lo lihat di CCTV. Baik Mas. Sini kue. Sial. Udah sengaja gue cicip cuman sedikit. Gue simpen baik-baik. Sampai mau gue bekuin biar tahan lama. Malah dibuang gini. Damn. Asal banget. Ini kan kue ultah gue yang paling berkesan. Hey Bim. Yeah, Mas Sean. Can I ask you something? Yes, of course. Why do you asking for me? Kenapa sih Laras bisa masuk keluarga ini? Awal ceritanya gimana sih? Kenapa Mas Sean jadi penasaran begini ya sama Mbak Laras? Ada apa ya? Dan kenapa nggak ada satu pun yang bisa membuat dia pergi dari keluarga Adijaya? That is so weird. Honestly, I'm sad. Ketika Satya harus pergi dari keluarganya karena Laras. I don't know what she did. Berarti dia cewek kurang baik dong. Maaf sekali Mas Sean. Saya nggak bisa komentar apa-apa soal itu. Takut apa yang saya katakan itu mengecewakan Mas Sean. No Bimo. Gak mungkin kamu nggak tahu. You're always here 24 hours, 7 days a week. So that's impossible. So tell me. Saran saya sebaiknya Mas Sean itu lebih dekat lagi dengan Mbak Laras dan lebih mengenal Mbak Laras. Jadi Mas Sean bisa menyimpulkan benar atau tidak Mbak Laras sesuai dengan yang diduga sama Mas Sean selama ini. Ya bisa jadi kalau kita lihat buah itu kulitnya kelihatan buruk. Tapi dalamnya bisa jadi bagus dan manis. Don't judge the book by its cover. Yeah, maybe you're right. Tapi biasanya feeling gue nggak akan pernah salah. Gue juga udah ngikutin Laras beberapa kali. I think I know a little about her. Hey, Laras, what's wrong? Hey. Hey, Ras. Hey, apa yang terjadi? Di dalam tadi. Sean, sebenarnya lo tuh ada di pihak mana sih? Di pihak yang benar lah. Terus maksud lo, yang paling benar itu Burani? Yang benar itu adalah hatiku. Apaan sih, nggak nyambung deh. Mungkin sekarang you think I'm bad. But trust me, ini semua untuk kebaikan kamu. Tahu ah, gue nggak ngerti jalan pikiran lo. Hey, you see, you'll thank me later. Ras. Lepasin nggak? Lo kenapa sih? Tadi barusan mama ngomong apa? Lo nggak perlu tahu. Yang pasti, ini terakhir kalinya gue menginjakan kaki di rumah ini. Maksud lo? Emang kurang jelas omongan gue? Ya gue denger.
Tapi maksud lo apa, Ras? Lo kan pelayan di rumah ini. Lo harus tetap baliklah ke rumah ini. Enggak, Vino. Itu udah nggak mungkin. Gue minta satu hal sama lo. Tolong jangan pernah bantu gue dalam hal apapun lagi. Gue pergi. Ras. Ma. Ma. Kebetulan kamu nyari Mama. Mama bener-bener gak nyangka ya, Vin. Bisa-bisanya kamu bohongin Mama. Mama sebenarnya tahu gue bohong yang mana ya? Secara kan banyak banget yang gue bohong. Now you just go away. Mama malas lihat kamu. Mama lagi kesel banget sama kamu. Ngapain kamu masih di sini? Go. Ya, Ma. Kamu dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ras. Gimana sama kerjaanmu, Ras? Lancar ya? Ya. Kalau misalnya nih ada orang yang kelihatannya baik tapi ternyata nggak baik, enaknya diapain ya? Kamu tuh ngomong apa sih? Ada deh ya, orang nggak penting juga sih. Laras pikir orangnya baik, Ternyata dia nggak baik. Iya ya. Ras, kalau kamu melihat sesuatu, itu jangan cuma dari luarnya. Kamu kan tahu ada istilah tak kenal maka tak sayang. Justru itu ya. Kalau yang satu ini nih, makin dikenal malah makin kelihatan nggak baik. Ras, nggak mungkin, Ras. Nggak mungkin seseorang itu berbuat sesuatu nggak ada tujuan. Pasti dia ada tujuannya. Ya, tapi kan ada juga ya orang yang mungkin tujuannya itu malah nggak baik atau malah nyusahin orang. Contohnya aja kayak Vino tuh, kerjaannya nyusahin Laras. Kamu tahu nggak niatnya dia tuh apa? Kalau menurut ayah, niat dia baik. Coba kamu perhatiin. Sampai sekarang kan kamu nggak dirugiin sama dia kan? Udah ya. Mulai sekarang nggak usah ngomongin Vino lagi deh. Oh, kok gitu? Nggak apa-apa. Saya nggak habis pikir, Laras. Bisa-bisanya kamu pengaruhin anak saya, Vino. Sampai-sampai dia berani bohong sama mamanya. Hah? Dulu kamu sempat pengaruhin anak pertama saya, Satya. Dan sekarang Vino. What do you want, Laras? Hah? Bu, masalah saya mempengaruhi Vino ataupun Satya, itu semua cuma kesalahpahaman, Bu. Saya memang dulu dekat sama Satya, tapi hubungan kita tidak lebih dari sekedar teman. Dan Vino dari awal selalu ngerjain saya, Bu. Dia sering marah-marahin saya. Jadi kayaknya nggak mungkin antara saya dan dia ada ketertarikan lebih. Bu, saya sama sekali nggak pernah mempengaruhi anak-anak ibu buat melawan ibunya sendiri atau membohongi ibunya sendiri. Nggak pernah, Bu. Terus, ini bukti apa? Apa itu? Explain it to me. Oh, atau kamu mau bilang kalau hasil video ini editan? Iya. Padahal di situ jelas-jelas terlihat gambar kamu sama Vino lagi dinner berdua. Harusnya yang dinner sama Vino itu adalah Dara, bukan kamu, Laras. Terus
What is this? Saya cuma ngikutin perintah aja, Bu. Vino suruh saya nemenin dia, saya temenin. Dia suruh saya duduk, saya duduk. Saya ngelakuin itu semua hanya untuk memenuhi semua perintah Vino. Karena saya lagi bekerja sebagai pelayan Vino, Bu. Jadi, status pelayan kamu jadikan alibi. Pintar sekali kamu, Laras. Saya nggak mau tahu. Mulai besok, kamu berhenti melayani Vino. Dan tidak akan jadi pelayan Vino lagi. Keluar dari sini kamu. Paham, Laras? Iya, Bu. Saya permisi. Tunggu. One more thing. Ini soal hutang ayah kamu. Kita lihat apa yang akan saya lakukan besok. Sebenarnya apa yang akan dilakukan Tante Rani ke ayah dan aku ya? Raymond, saya mengundang Yu datang kemari. Saya cuma mau tanya, kenapa anak Yu mempermainkan anak saya? Maaf Pak Robert, mungkin jiwa Leon masih labil. Masih labil bagaimana? Dia kan sudah dewasa. Nggak seharusnya dia mainin anak saya. Sebagai papanya, Yu seharusnya berperan. Pak, udah, Pak. Om Raymond nggak salah. Leon juga nggak salah. Leon cuma lagi tertarik aja sama cewek yang namanya Dara. Dari awal emang dia suka gangguin hubungan aku sama Leon. Dia tuh norak dan gatel banget, Pak. Pak Robert, saya akan mengurus hubungan Leon dengan Dara. Percayakan pada saya bahwa di antara mereka tidak akan ada hubungan yang serius. That is nonsense. Kalau Leon nggak serius dengan perempuan lain, nggak akan dia ninggalin anak saya. Sonya, mulai besok Papa minta kamu berhenti kuliah di Palm University. Kamu ikut Papa ke Aussie. Dengan begitu kamu bisa cepat ngelupain Leon. Dara, please don't blame yourself. It's not your fault. Nggak ada di antara kita berdua yang mau bikin Vino sama Laras makin susah. Udah deh, kamu nggak usah cemasin mereka. Yang kamu harus pikirin sekarang itu kamu. Kok aku sih? Gini, kalau tiba-tiba masalah ini disangkut pautin sama DNA gimana? Pemiliknya siapa? Ya pasti Tante Rani salahin kamu. Gue kok jadi kepikiran omongan Leon semalam ya? Gue jadi khawatir kalau restoran bakalan keseret sama masalah ini. Kalau bener kejadian, ada kemungkinan kalau restoran bisa ditutup lagi. Terus nasib bos Ahwa dan yang lain gimana ya? Terus Laras dan Pak Samsul? Aduh, ini siapa sih? Gak lucu deh. Gue lagi nggak mood bercanda. Leon, cepetan buka, aku tahu itu kamu. Leon, ini bunga kamu petik di mana? Emang kenapa? Jelek ya? Lain kali jangan gitu lagi ya. Maksud kamu, jangan surprisein kamu? Bukan, maksud aku kamu tuh jangan petik bunga sembarangan. Kasian kan orang yang udah nanemnya, udah capek-capek malah kamu petik aja. Kasih surprise malah dinasehatin. Kok kamu jadi bete gitu sih? Enggak. Kesel aja sama diri sendiri. Gagal lagi surprise-nya.
Gak apa-apa kok, Leon. Oh ya, by the way, makasih ya. Kamu udah ada di samping aku setiap kali aku ada masalah. Aku emang butuh banget penenang kayak kamu. Oh ya, dan satu lagi. Kamu jangan pernah ninggalin aku lagi kayak kemarin. Apalagi dengan alasan minder. Aku terima kamu apa adanya kok. I promise. Aku bakal selalu ada di samping kamu. Anytime. Udah terima. Tas sama baju kamu.